Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi anara quluba ibadihil muttaqin binuri kitabihil mubin wa ja'ala al-Qur'ana shifaa'an lima fis sudur. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi fatahallahu bihi a'yanan wa quluban ghurfan wa akhraja bihin nas minaz zulumati ilan nur. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyil karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ayyuhal hadiruna su'ada ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wafhamu ma qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa la takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankatha. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qaribu wa saddidu wa alamu annahu la yanzu ahadun minkum bi'amalihi. Qalu wala anta ya Rasulullah. Qala wala ana illa ayyatahamadi Allahu birahmah minhu wa fadlin. Al-hadis. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah, alhamdulillah di siang ini khatib mengulang khatimah kita bisa menunaikan istiqomah konsisten melaksanakan ibadah yang agung di Sayyidul Ayyam di hari Jumat ini. Tentu sebuah kenikmatan yang lagi-lagi Allah masih berikan pada kita, kenikmatan iman dan Islam yang terbatas hanya Allah berikan pada orang-orang yang Allah sertakan rahmat dan keutamaannya sehingga kita mampu hadir di masjid yang mulia itu. Salawat dan salam semoga tetap tercurah dan terlimpah kepada uswah kita semua sampai akhir zaman, suri tauladan kita, Nabi akhirul zaman, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita akan selalu berusaha menjadikan takwa sebagai salah satu bekal, baik bekal di dunia dan di akhirat kelak. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah yang berbahagia, Al-Quran merekam dan Al-Quran mendeskripsikan tokoh-tokoh yang sengaja Allah rekam tokoh tersebut, atau dalam bahasa sekarang viral dalam Al-Quran, sebagai bentuk pelajaran atau ibrah buat kita agar kita tidak mengulang atau kita tidak ada dalam posisi yang sama bersama tokoh-tokoh tersebut. Setidaknya ada 12 tokoh yang dinarasikan akan masuk neraka, dan ini dikenal oleh kita. Mulai dari pendahulu Qabil, kemudian Fir'aun, Abu Lahab bersama istrinya, Haman, Kan'an, dan banyak tokoh-tokoh yang dikenal bahkan kita pelajari agar sesungguhnya kita tidak sama terjebak dengan kesalahan yang mereka lakukan. Tapi ada juga
tokoh yang tidak terkenal, tetapi diabadikan dalam Al-Quran. Justru diabadikannya bukan karena terkenal kebengisannya, bukan karena terkenal mengaku sebagai Tuhan, atau bukan karena terkenal pelitnya, atau bukan karena terkenal durhaka kepada orang tuanya, atau bukan karena terkenal dia jumawa dengan intelektualitasnya, tapi tokoh yang dikenal karena kebodohannya. Di antara salah satunya adalah yang memang jarang disebutkan, ada salah seorang wanita yang tidak seterkenal Siti Aisyah dan tidak seterkenal Siti Maryam ataupun Khadijah. Dikisahkan ada salah seorang wanita bernama Rabbah binti Sa'ad bin Tim Al-Quraisyah. Tokoh ini memang tidak terkenal, tetapi menurut sebagian mufassir tersirat dalam Al-Quran, yaitu dalam surat An-Nahl ayat 92 yang sudah khatib kemukakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankasa. Dan janganlah engkau seperti seorang perempuan yang menguraikan benangnya yang sudah dipintal dengan kuat menjadi cerai-berai kembali. Rabdah binti Sa'ad bin Tim Al-Quraisyah adalah dia salah seorang perempuan pemintal baju, pemintal benang. Jadi dalam kesehariannya dia mampu memintal benang menjadi kain-kain yang indah, kain-kain yang kuat. Tetapi setelah indah, setelah kuat, setelah jadi, dia akan robek kembali dan dia akan acak-acak kembali. Kadang kalau dia ingin produksi banyak, dia meminta anak-anak di Mekah beberapa untuk membantunya. Rabdah ini membeli dirham dengan sejumlah dirhamnya, kain kapas. Kemudian dia ditenun kembali, dia susun kembali jadi pakaian yang indah. Kemudian anak-anak tersebut dia kasih upah. Tetapi setelah anak-anak tersebut pulang, di sore harinya benang-benang tersebut, pakaian tersebut yang sudah dipintal oleh Rabdah ini kemudian diacak-acak kembali dan dirobek-robek kembali. Alkisah menurut sebagian tokoh, Rabdah ini adalah seorang wanita yang frustasi dengan kehidupan duniawi. Seorang wanita yang sudah tidak punya visi dan tujuan akhirat. Seorang yang sudah merasa dikecewakan dengan kehidupan, sehingga kehidupannya keseharian ia seperti orang yang sakit, memintal, kemudian dia acak-acak. Dia bikin baju, kemudian dia robek-robek. Sepanjang hidupnya tidak pernah selesai. Itulah gambaran Al-Quran. Buat siapa? Buat dijadikan ibrah dan pelajaran buat seluruh umat Islam, khususnya kaum mukmin dan kita semua, yang sebenarnya kita juga sudah pernah memintal janji-janji, kita sudah pernah menenun akad dan i'tikad, dan kita sudah pernah membuat pakaian takwa di bulan suci Ramadan 30 hari kemudian kita sempurnakan ibadah selama 22 hari di bulan Syawal ini. Lantas apakah di 23 besok dan selainnya, apakah ikatan janji tenunan ibadah itu akan kita lepaskan kembali atau tidak? Itu pertanyaan yang sangat mendasar. Karena sejatinya seseorang yang cerdas, seseorang yang pintar, seseorang yang tahu tujuan akhir hidup, maka hasil pintalannya, hasil tenunan amalnya akan dia jaga terus-menerus
sehingga konsisten dan istiqomah. Jika ternyata di bulan Syawal ini kita sudah mulai melepaskan pintalan-pintalan janji kepada Allah, ketakwaan yang kita asumsikan didapat dari ibadah Ramadan dan bulan Syawal, maka sudah dipastikan kita akan dalam keadaan merugi. Maka di Jumat yang ketiga atau di Jumat yang ketiga di bulan Syawal ini patut kita merenung, apakah kita termasuk raptah-raptah yang baru, atau kita orang yang bisa menjaga tenunan amal ibadah yang sudah kita lakukan di 2 bulan terakhir ini. Sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mewanti-wanti kepada umatnya, memberikan salah satu sarana, metode dan cara. Di antaranya di riwayat Muslim disebutkan, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qaribu wasaddidu wa'lamu annahu la yanzu ahadun minkum bi'amali. Qalu wala anta ya Rasulullah. Qala wala ana illa ayyataghabadiyallahu birahmatin minhu wa fadl. Dari Abu Hurairah, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qaribu, mendekatlah, atau bersengajalah secara sederhana. Kalau dilihat dalam Syarah Riyadhus Shalihin, qaribu ini berbuat, beribadah tidak terlalu tinggi, tetapi juga berbuat, beribadah tidak menyepelekan. Sederhanalah dalam beribadah, tetapi wasaddidu, kemudian tidak teledor, jagalah, atau bertindak luruslah, konsisten dengan yang sedikit, amalan yang sisa yang sudah kita jaga, usahakanlah, tidak usah muluk-muluk, tapi wasaddidu, luruslah, usahakanlah. Ketahuilah bahwasannya tidak seorang pun yang dapat selamat karena amalnya. Para sahabat bertanya, wahai Rasul, sekalipun engkau sendiri tidak akan selamat dengan amalmu, kata Rasulullah. Ya, beliau menjawab, saya pun tidak dapat, kecuali jika Allah menutupi diriku atau memberikan karunia kepadaku dengan rahmat daripadanya serta dengan keutamaannya. Jadi hadirin rahimakumullah, sidang Jumat yang berbahagia, kita harus terus mengevaluasi RTL, rencana tindak lanjut, dan amalan-amalan yang sudah kita pinta, yang sudah kita buat di bulan Ramadan dan Syawal ini. Lakukanlah secara sederhana tetapi konsisten. Sesungguhnya dalam hadis lain diterangkan, amalan yang paling Allah sukai, yang paling Rasulullah sukai adalah sedikit tetapi dawam. Tidak muluk-muluk tetapi sebentar-sebentar berhenti. Tidak banyak janji tapi tidak ditepati. Maka selayaknya lah pada Jumat kali ini kita merenungi sampai mana konsistensi diri kita dalam ibadah kepada Allah. Maka disitulah kita akan bisa mengambil hikmah atau mengambil pelajaran dari surat An-Nahl ayat 92, wala takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankatha, dan janganlah kamu seperti seorang perempuan yang menguraikan benangnya yang sudah dipinta dengan kuat tetapi menjadi cerai-berai kembali. Barakallahu fiikum. Alhamdulillah. Alhamdulillahi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah
wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah. Sampai kapan kita akan konsisten beribadah kepada Allah? Di surat yang lain diungkapkan wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadah kepada Allah sampai kita mati. Konsistenlah tunduk pada Allah sampai dicabut nyawa kita. Tidak ada alasan per 1 detik pun, per 1 menit pun, atau per 1 hari pun kita ingin istirahat dari ibadah. Karena memang kenyataannya ibadah memerlukan pengorbanan. Pengorbanan fisik, pengorbanan psikis, pengorbanan harta, dan pengorbanan segala sesuatu yang Allah berikan kepada kita. Karena sejatinya kita tidak bisa membandingkan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Tinggal seberapa mampu kita mensyukuri nikmat tersebut untuk kita arahkan pada tujuan, pada visi akhir kita, yaitu visi bahagia di dunia dan bahagia di akhir. Sehingga kita selalu berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Di akhir hadis ini kita dituntun oleh Rasulullah untuk harus selalu berdoa agar Allah memberikan kekuatan, agar Allah memberikan kepada kita rahmat dan keutamaannya, dan kita termasuk orang-orang yang dibimbing untuk selalu mendapatkan yang terbaik dalam urusan kita. Allahumma hdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma inni as'aluka khairal masalah wa khairal du'a wa khairal najah wa khairal ilmi wa khairal amal wa khairal thawab wa khairal hayat wa thabbitni wa thaqil mawazini wa haqiq imani warfa' darajati wa taqabbal salati waghfir khati'ati wa as'aluka al-ula minal jannah. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah.